Memang ada faktor yang sekarang sedang populer sekali itu kan hilirisasi. Harus kita juga Ya. perhatikan dalam konteks ini. Hmm. Kalau kita menyebut hilirisasi ya bukan sumber daya alam dalam bentuk mentah lagi. Hmm. Ada pengolahannya. Ya. Dan pengolahan memang sudah masuk ke industri. Pertanyaannya adalah apakah ini sama dengan industrialisasi? Saya kira mudah dijawab. Ya. Kalau memang demikian, kenapa kita masih dalam posisi deindustrialisasi? Jadi biarpun sekarang sudah banyak masuk ke hilirisasi, tapi pertumbuhan industri nasional masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Ya. Jadi faktor-faktor lain di luar industri yang kontribusi lebih daripada industri sehingga rata-rata pertumbuhan ekonomi kita lebih besar daripada pertumbuhan industri. Jadi itu yang menurut saya dan banyak orang lain itu salah. Industri kita dan saya kira pemerintah kita sendiri juga tahu ini tidak bisa seperti ini. Kontribusi daripada industri mesti di atas minimal 20%. Dulu di masa paling bagusnya kita di atas 25%, pernah 28%. Kontribusi pada PDB. Yeah. Itu sekarang sudah sangat menurun. Yang juga harus kita perhatikan secara paralel adalah karena industri sama dengan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan dengan hilirisasi ini, baru hari ini saya membaca sebuah artikel ditulis di Bisnis Indonesia. Dikutip Menteri Investasi. Bang tahu siapa? Bahlil. Pak Betul. Bahlil. Pak Bahlil sendiri menurut artikel itu mengatakan bahwasannya kalau dari segi penciptaan lapangan pekerjaan memang investasi saat ini beda jauh dengan zaman dulu. Dan Pak Bahlil sendiri bilang kalau kita memang mau mengenalkan kepada industri yang menciptakan lapangan pekerjaan cuma dengan pendapatan sekian ya namanya Indonesia emas. Di tahun 2045 itu semakin jauh. Yeah. Karena ya kan tidak meningkatkan kekuatan ekonomi daya beli daya masyarakat kita ya biasa-biasa aja gitu. Yeah. Jadi bagaimana kita bisa meningkatkan itu? Saya kira jawaban itu dengan mudah bisa kita jawab. Pertanyaannya, karena apa yang bisa menyebabkan kita mendapatkan satu nilai tambah ekonomi yang berlebih? Hanya teknologi. Yeah. Kenapa? Saya kasih contoh. Ini juga contoh saya belajar dari Bapak. Ini saya dapat banyak ilmu dari Bapak sebetulnya. Kalau kita lihat ada dua mobil, berat badannya sama. Katakanlah 1000 kilogram, satu ton. Satu itu Mercy, satu itu Kijang. Siapa yang mana yang lebih mahal? Kemungkinan besar yang Mercy. Mercy, ya. Sekarang dua-duanya tabrakan. Tabrakan nggak bisa digunakan lagi, dijual per kilo. Yang mana yang lebih mahal? Sama. Karena kita jual raw material. Kita jual baja, aluminium, plastik, dan sebagainya sama. Jadi apa yang membuat Kijang itu di bawah Mercy? Teknologinya. Karena teknologi lebih canggih. Teknologi bisa macam-macam ya. Bisa elektroniknya, bisa strukturnya, bisa bahkan sampai teknologi membuat brandingnya, apapun. Tapi itu teknologi, pengetahuan manusia itu yang membuat nilai tambah yang lebih besar. Semakin kita punya kemampuan untuk membuat nilai tambah lebih besar, semakin maju negara kita. Yang bisa itu negara seperti apa? Yang maju kan? Jepang, Korea, Cina, Jerman, Prancis, Inggris, Amerika, bahkan Italia, Kanada, itu kan G7. Itu yang bisa. Kita G8 sebenarnya kalau kita ada Cina kan ke-8 gitu ya. Nah, itu yang harus kita tuju. Kemampuan, dan kemampuan itu dari mana? Hanya dari manusia. Jadi SDM, pendidikan. Tapi pendidikan harus ada arah. Jadi orang yang telah dididik, jangan dia kembali ke Indonesia atau dia memang di Indonesia nggak ada pekerjaan. Jadi dia beralih, dia semestinya engineer, ya kerja di bank misalnya. Ya percuma juga ya. Ya memang harus ada lapangan pekerjaan. Itu harus semuanya berbarengan. Dan itu yang dulu juga kalau kita bicara industri strategis zaman dulu juga ada program beasiswa yang sangat masif. Dikirim orang keluar, banyak kan karena universitas kita belum banyak yang punya kurikulum kualitas yang diperlukan. Berbeda dengan sekarang banyak. Tapi begitu mereka balik, lapangan tempat kerja sudah disiapkan. Dia udah tahu kerja di mana dan untuk apa. Itu yang harus kita melakukan. Jadi kalau kita perbandingkan negara lain, misalnya katakanlah Cina. Kalau kita ke luar negeri, dari negara mana paling banyak mahasiswa yang dapat beasiswa? Cina. Masif sekali, jutaan. Gitu ya. Saya kan juga pernah kerja di universitas. Dulu tahun 90-an di Jerman gitu ya. Itu kolega saya dari 10 orang, 3 itu Cina. Dia meneliti, dia buat PhD. Sangat very good people ya. Tapi ya memang didukung oleh pemerintahnya. Tapi begitu mereka balik, wah udah tahu dia harus ngapain gitu. Nah itu yang kita harus secara menyeluruh dan komplit gitu ya.
Ya memang tantangan kita di situ ya. Iya. Tapi kan banyak juga negara yang punya sumber daya alamnya cukup Iya. bagus, tapi kan sumber daya manusianya dan teknologinya juga industrinya berkembang ya. Ada. Ada kan? Saya misalnya saya nggak tahu ya. Mungkin seperti Norwegia ya. Oke. Nah, Norwegia Ya. kan gasnya juga cukup besar kan? Besar, ya. Tapi kan industrinya juga maju. Ya, memang. Tapi dia cuma 7 juta orang gitu ya. Ada juga misalnya UAE gitu ya, United Arab Emirates. Dia juga punya industri, tapi dia beli itu ya. Iya. Pertanyaannya adalah apakah dengan demikian dia nggak maju atau tidak? Nggak tahu ya. Iya. Kalau kita lihat di UAE banyak expatnya gitu ya, Iya. banyak sekali. Saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas yang membedakan mereka dan kita adalah jumlah manusia. Iya. Mereka negara relatif kecil. Kalau kita berkali-kali lipat besar daripada dia, gitu ya. Termasuk Australia. Australia juga demikian. Tapi Australia, nah ini menurut saya yang paling menarik kita perbandingkan dengan case kita adalah Argentina. Argentina. Ya. Argentina di tahun 50-an di abad yang lampau dilihat oleh banyak ekonomis sebagai negara industri yang akan datang. Karena dia udah kelihatan, wah ini sangat demokratis. Dia maju dari segi ekonominya, dia punya sumber daya alam dan lain-lain gitu kan. Ini sudah mulai dengan industrialisasi. Tapi kita lihat Argentina saat ini kan amburadul itu. Amburadul, ya. Kenapa? Dari segi politiknya, mohon maaf, dia itu terlalu ke arah kebijakan politik populis. Ya kalau di dunia politik mereka kan ada figur namanya Peron ya. Peron dia mendirikan partai namanya partai Peronis gitu ya. Peronis, ya. Tapi Peronis itu dia terkenal dengan populis, habis-habisan populis. Tapi saking rusak negara itu sekarang, presiden saat ini kan yang radikal, boleh dikatakan anarko-kapitalis. Jadi udah anarko-kapitalis. Udah lebih kapitalis daripada orang Amerika gitu ya. Tapi dipilih secara demokratis oleh rakyat. Karena mereka udah muak. Dia lihat ini nggak maju-maju. Dia dari tahun ke tahun ada lagi masalah dengan IMF, ada lagi masalah karena dia hutangnya udah hampir kolap. Inflasinya udah bukan 1-2%, udah puluhan persen, mungkin lebih dari 100% kadang-kadang. Ya bagaimana dia bisa hidup? Ya nggak bisa. Basis ekonominya salah. Padahal mereka kaya sumber daya alam apa? Misalnya gandum kan banyak ya. Daging dan lain-lain dia punya lah. Bukan negara miskin itu. Negara lebih luas dari kita lagi. Nggak tahu ya. Besar tapi ya. Lebih luas. Argentina dari segi daratannya gitu ya. Tanpa laut. Ya, saya nggak tahu itu. Tapi yang jelas negaranya tidak kecil ya. Tapi penduduknya nggak banyak, paling 30 juta gitu mungkin.